Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya yang kaitan dengan i'tidal Ustaz. Kebetulan memang pernah mendengarkan suatu referensi dari suatu tausiah. Mohon maaf saya lupa referensinya dari kitab apa Ustaz. Tapi dinyatakan bahwa kalau tata cara dalam sholat, sunnahnya kan rukun sholat kan ada meniat, kemudian berdiri, tabatul ikram, kemudian al-fatihah dan seterusnya dengan posisi tangan bersedekap. Ya. Jadi oleh referensi itu dikatakan bahwa sesungguhnya yang dinyatakan berdiri dalam sholat itu adalah tangan bersedekap. Sehingga setelah ruku, i'tidal itu pun harusnya juga tangan kembali bersedekap gitu. Ya. Nah ini yang ingin kami tanyakan, kira-kira apakah memang demikian di saat i'tidal tangan bersedekap kembali atau sebenarnya lepas, bebas saja. Makasih Ustaz. Jazakallah khair, semoga Allah muliakan antum. Dan mungkin ini mewakili sebagian dari pertanyaan teman-teman. Secara singkat, teman-teman sekalian, Ustaz, saat kami beri'tidal sami Allahu liman hamidah, tangan mengangkat, apakah kemudian disimpan di dada kembali seperti takbiratul ihram ataukah irsal? Irsal itu diletakkan ke bawah begini. Ya. Sami Allahu liman hamidah, ada yang ke sini tangannya. Baik, Rabbana wa lakal hamd. Sami Allahu liman hamidah, ada yang ke sini. Pangkal persoalannya, betul seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, di hadis riwayat An-Nasai, nomor hadis 888 sampai 889. Ada hadis yang umum sifatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana qa'iman fis shalah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berdiri dalam salatnya, fa wada'a yadahu al-yumna 'alal yusra, maka beliau meletakkan yang telapak kanan di kirinya, diletakkan kemudian di dadanya, ala sadrihi. Idza kana qa'iman fis shalah, jika beliau berdiri dalam salatnya. Nah, ditafsirkanlah pada bagian yang pertama, golongan pertama, berdiri itu kan berarti umum, semua berdiri. Takbiratul ihram, berdiri. Allahu Akbar. Sampai iftitah atau istiftah, al-fatihah, sampai rukuk. Nah, i'tidal kan berdiri juga. Sami Allahu liman hamidah. Maka golongan pertama memaknai kalimat Nabi ini umum untuk semua berdiri termasuk i'tidal. Begitu sami Allahu liman hamidah, tangan dikembalikan ke sini. Bagaimana posisinya? Fokus. Posisinya adalah telapak yang kanan, ada 3. Ditempelkan di punggung yang kiri di bagian pertama. Tahan. Yang kedua, bisa pergelangan bertemu dengan pergelangan di sini. Ya. Bisa begini, bisa pergelangan bertemu dengan pergelangan. Tapi maaf ya, langsung tidak diukur dulu. Allah. Oke, langsung ya. Jadi telapak bertemu punggung atau pergelangan bertemu pergelangan. Atau lihat baik-baik, fokus. Sa'id, ala-sa'dain. Mendekat ke sini, dekat ke siku. Bukan di siku tapi di sini. Ya, setelah pergelangan, boleh lebih sedikit. Jadi boleh di sini, boleh di sini, boleh ke sini. Yang tidak boleh, ke siku di sini, birfak. Jangan kalian bertakbir meletakkan tangan seperti orang sombong. Jadi dipersepsikan orang sombong begini. Ya, lihat proyek, ini kan. Nah, jadi ruku dalam i'tidal, dalam kemudian takbir, itu cukup sampai di sini. Ya, hati-hati ya. Jadi cukup di sini, atau di sini. Sekalipun sholatnya di puncak, tetap di sini, tidak sampai ke sini. Ya. Baik, fokus. Ini pemahaman yang pertama. Yang kedua, diteruskan lagi hadisnya, dirinci lagi. Apa rincian hadisnya? Dikembalikan lagi baik di An-Nasai ataupun di hadis riwayat Al-Bukhari tadi. Nomor hadis 757. Di hadis Muslim nomor hadis 397. Riwayat yang dekat dengan ini nomor hadis 737. Rawinya sahabat Abu Hurairah tadi, Abdurrahman bin Sakhar. Peristiwanya terletak pada seorang bernama Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Ya bimakna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan setelah ada peristiwa. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Fadakhala ilal Masjidin Nabawi, masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra minal masjid, sedangkan Nabi ada di sisi yang lain. Kalau bahasa kita, nabinya di situ, dia di sini. Setelah sholat, salam, falamma sallama yaminan wa syamala, ketika salam ke kanan dan ke kiri, tsumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah, dia berkata assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Nabi dijawab, wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh, salli irji' salli fa innaka lam tusalli. Dijawab dulu salamnya, baru diluruskan. Wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh, kamu balik lagi sholat karena kamu belum sholat. Padahal sudah selesai salam. Fa'ada salatahu thalatha marrat, maka dia mengulang sholatnya sampai 3 kali. Ya,
Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Maka Nabi mengatakan kepadanya kalimat yang sempurna, kalimat yang serupa. Balik lagi kamu belum sholat, balik lagi kamu belum sholat. Ini arti hati-hati. Sesuatu yang tidak sempurna dalam sholat bisa menyebabkan sholatnya dipandang tidak sah. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, awas hati-hati. Wahai Rasulullah, maliya ghairah. Ada kalimat lain, ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih bagus dari yang ini. Bisanya cuman begini. Alimni, tolong ajarkan saya. Ini manhaj dalam hadis Nabi, kalau belum paham, belajar. Jangan memaksakan mengerjakan yang tidak tahu, jadinya salah. Maka bertanya pada Nabi, diajarkan oleh Nabi. Yang paling menarik, apa yang diajarkan oleh Nabi? Perhatikan. Idza qumta ilas shalah. Kalau pengen sholatmu sempurna, asbigul wudu. Diajarkan dari wudu dulu. Ini menunjukkan kata para ahli hadis, bahwa ada orang yang wudunya tidak sempurna, berdampak kepada sholatnya. Jadi kalau wudunya sudah salah, sholatnya pun pasti akan berantakan. Pulang ke rumah, lihat anak Anda. Kalau wudunya sudah mempermainkan air dan berantakan cepatnya luar biasa. Yang diusap itu bukan kepala tapi rambutnya. Segala diusap, itu pasti sholatnya tidak akan sempurna. Maka diajarkan wudunya, tsumastaqbilil qiblah, menghadap ke kiblat, begini caranya. Kemudian bertakbir, diajarkan oleh Nabi. Pertama apa? Angkat tanganmu sejajar dengan bahumu, hadwa mankibaihi. Dikuatkan oleh hadis Abu Humaid As-Sa'di. Angkat tanganmu seperti ini, dijelaskan. Kemudian letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Simpan di dada, dijelaskan. Kemudian mulai dengan iftitah, 12 doa. Kemudian mulai dengan Al-Fatihah. Setelah itu baca yang ringan dari surah. Setelah itu bertakbir, angkat tanganmu, kemudian takbir ruku. Ya, kemudian jangan dulu bangkit, ya, jangan bangkit sampai sempurna, sampai rukunya tumanina, hatta tatma'inna fi ruku. Kemudian bangkit i'tidal. Nah, di sini poinnya. Bangkit i'tidal, fokus, dan jangan kamu sujud sampai kamu sempurna i'tidal. Fala tasjud hatta ta'tadila qa'iman. Yang menarik begini. Setelah seperti itu, Nabi katakan, kemudian engkau sujud, sampai engkau merasa tenang dalam sujudmu. Disebutkan sampai kembali lagi, kemudian engkau bangkit, sampai berdiri kembali, letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Jadi setelah sujud, bangkit lagi, letakkan kembali yang kanan di punggung yang kiri, letakkan di dada. Yang paling menarik di hadis yang ini, ketika dirinci, saat takbiratul ihram, diterangkan oleh Nabi, letakkan yang kanan di punggung yang kiri, letakkan di dada. Saat bangkit dari sujud disebutkan lagi, letakkan yang kanan di punggung yang kiri, letakkan di dada. Tapi saat ini tidak, Nabi cuma mengatakan bangkit, berdiri tegak, ucapkan sami Allahu liman hamidah, dan tidak mengatakan yang kanan letakkan lagi di kiri, di punggung yang kiri. Ini kata para ahli hadis, sebagian yang lain melihat karena Nabi tidak merinci di i'tidal ini, tidak menyebutkan yang kanan diletakkan di punggung yang kiri, ini menunjukkan saat i'tidal tangannya tidak perlu bersedekap, harus seperti ini saja. Cukup maksudnya seperti ini saja. Apa buktinya Ustadz? Apa buktinya hai para ulama ahli hadis? Karena saat kita diminta bangkit dari sujud, itu disebutkan lagi, yang kanan disimpan di punggung yang kiri. Seharusnya, kalau i'tidal itu juga penting, yang kanan disimpan di punggung yang kiri, diletakkan di dada, sambil bersedekap, maka saat i'tidal pun kita akan diajarkan bersedekap. Karena takbiratul ihram diajarkan bersedekap, bangkit dari sujud diajarkan bersedekap, sementara saat i'tidal tidak disebutkan bersedekap. Kalau bersedekap itu sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan, tentulah saat i'tidal kita akan diajarkan bersedekap. Karena bersedekap dan i'tidal terletak di antara sujud dan saat berdiri takbiratul ihram. Maka yang kedua mengatakan, maka lakukanlah dengan mursal, tidak perlu telapak tangannya disimpan di dada. Ustadz, di antara dua ini mana yang benar? Ternyata yang benar yang dua-duanya. Gitu. Kenapa? Yang begini ada hadisnya karena pemahaman yang tadi. Yang begini pun ada hadisnya karena pemahaman yang tadi. Ternyata dua-duanya dari hadis yang sama. Karena dari sahabat itu tidak menjelaskan kepada kita secara jelas. Yang disampaikan cuma kalimatnya saja dari Nabi. Mereka tidak menunjukkan Nabi ini saat i'tidal tangannya begini, tidak. Yang disebutkan kalimat umum saja. Nabi berdiri, kalau sedang berdiri semua tangannya itu di dada. Yang satu mengatakan rinciannya, saat i'tidal Nabi tidak mengajarkan begini. Saat sujud saja bangkit lagi baru begini. Maka berbeda pendapat ulama, tapi berbeda dalam mengacu pada hadis yang sama. Sepanjang mengacu pada dalil yang sama, dengan contoh yang ada, maka ulama sepakat semuanya itu boleh dilakukan.